ke tukang buah beli melon terus, jadi tukang buah lewat ya belinya melon gitu. Dan kata melon tuh sebenarnya gimana ya, kalau dibuat nama, buah yang tumbuh dari batang kecil. Jadi gimana ya, walaupun tumbuh dari batang kecil tapi bisa membuat semua orang bahagia gitu ya, gitu sih intinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang seniman. Bisa disebut seniman nggak ya? Muhammad Masih Fairuz pemula, Amar Cantona. Cantona tuh nama apanya sih? kurang tahu itu yang namain bapak soalnya. Gue kira nama lu tuh cuma tiga suku kata doang gitu, tiga kata doang. Muhammad Fairuz Amar doang. Sama gue juga kaget. Namanya paling panjang di absen. Iya kan, rakyatnya juga sedih Dia sih kalau serius gitu. di SMP juga SD paling panjang. Gue bingung dah, anak zaman sekarang namanya panjang-panjang aneh-aneh. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah sih. Oke, kita mau bahas apa, Mar? Bahas bahas apa ya? Obrolin aja dulu. Iya, kayak jargonnya ya, obrolin aja dulu. Gue pengen nanya nih, lu semenjak kapan sih suka menggambar gitu kan? Waktu itu lu nggambar masih di kertas kan, masih tradi kan? Nah, ya, gimana ya? Benar mah dari gambar sih dari TK juga suka gambar. Dari yang ngajarin kakak sama kakek gambar pesawat gitu, mobil, Semua ya orang juga pasti semacamnya. kayak gitu lah. Semua orang juga pasti pernah ngerasain ngegambar gunung dua tengahnya ada matahari. Iya, semua orang kayak gitu lah. Iya, maksudnya kan tadi nanya dari kapan. Ya, gue salah nanya berarti ya. Oke, lu mulai serius menggambar tuh sejak kapan? Ya bisa dibilang dari SD sih, kelas 3 kelas 4 lah. Gue tebak gambaran lu Naruto ya waktu itu ya. Iyalah, Ya kan sama, gue gara-gara SD nonton gambar anime. Naruto pasti. Terus 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 terus. Ya kan waktu itu ada sih itu kenapa serius waktu itu, temen lah, temen sekelas. Sebutin gak nih namanya? Sebutin lah. Si Ahmad, ya, Ahmad Supriyadi. Oh, Ahmad Supriyadi yang kemarin tuh sempat ikut podcast ini juga. Iya, ya kan gimana ya? Dia suka gambar juga tuh. Ya akhirnya kayak gimana ya? Merasa tersaingi lah gitu. Tapi bukan iri gitu ya. Pengen memantapkan lah gitu. Sebenarnya dari SD juga udah pernah belajar digital juga sih pakai Paint. Pain mah tuh, mainan itu mainan anak kecil dulu sih. Terus dari situ lu Ya, mulai langsung pewarnaan atau masih sketching dulu sih? ya dulu mah ini nggak pakai sketch, barbar gitu, pakai pulpen langsung gambar aja. Mirip nggak mirip mah yang penting jadi aja gitu, nggak pakai pensil, nggak pakai itu, pakai pulpen langsung. Itu Tapi yang nulis juga di, terstrukturnya tuh sejak kapan tuh? Mulai ah pakai sketching dulu gitu, mulai arsir-arsir dulu, baru lining gitu. Itu mulai kapan? ya itu mungkin pas SMP kali ya, soalnya juga pas SMP tuh niatnya pengen bikin komik gitu, jadi belajar sketch. Kesampaian nggak bikin komik, kesampaian nggak? Gimana ya, kesampaian sih sebenarnya, cuman gimana ya, ngerasa belum puas lah gitu ceritanya sama gambarnya. Akhirnya belajar lagi
sekarang aja masih buat cerita sih sebenarnya. Gue punya pertanyaan nih. Sekarang lu lebih nekunin ke digitalnya atau tradinya? Tradi itu gambar di kertas. Ya tahu tahu. Ya Enggak, kalau maksudnya bisa trik sih memang penonton takutnya belum tahu. ya sebenarnya kalau bisa sih memantapkan dua-duanya ya. Soalnya kalau buat komik itu di tradi gambar tradi juga dibutuhkan, di digital juga dibutuhkan gitu. Jadi biar mudah lah gitu. Gue agak susah sih waktu di digital ya. Pertama nyoba pakai Ibis Paint X aplikasi di Android itu jelek banget hasilnya dan gue mengurungkan niat untuk belajar di digital. Kalau lu gimana nih awal-awal mulai di digital ada kesulitan nggak sih? Ya, ya untuk pertama-tama ya pasti sulit lah. Maksudnya gimana sih, belum pernah gambar itu kan di digital tuh pakai jari ya. Kan kalau di tradi itu kebiasaan megang pensil gitu, jadi susahnya sih di situ. Akhirnya belajar mungkin dari ngejiplak dulu lah, nge-tracing gitu. Ya akhirnya perlahan kesana-kesana mulai terbiasa lah. Gue penasaran sih sama teman-teman yang jago banget nih bisa bikin pewarnaannya kayak color grading gitu kalau di editing. Gue dari dulu sampai sekarang pun yang namanya pewarnaan tuh coloring belum belum bisa ya. Bukan belum jago atau belum mahir, tapi belum bisa. Kalau lu gimana sih caranya bikin pewarnaan supaya match gitu sama karakter yang lu bikin? Ya sebenarnya gue juga belum terlalu jago gitu. Ya gue gimana ya, eksperimen lah gitu ya ibaratnya. Coba-coba ya, kalau menurut gue pas pewarnaan ini menurut gue bagus ya, udah bagus aja sih. Ya kalau mungkin cara pandang orang mungkin ya emang bagus gitu, menurut gue mah gimana ya, biasa aja gitu, belum terlalu match sih sebenarnya. Ya asalkan warnanya nyambung, nggak nabrak gitu. Tapi kalau boleh jujur lu lebih suka black and white atau colorful? Ya kalau di tradi sih sebenarnya enakan black and white. Kalau di digital tuh enakan colorful gitu ya, memanfaatkan tools-tools yang ada di aplikasi. Nah iya, di digital pun warnanya bisa kita raih dengan mudah ya, gratis ya. Kalau di tradi kan harus ada ya banyak lah Iya. alat-alatnya Hmm. yang juga nggak tahu sih. Lu lebih tahu soalnya. Oke, kalau gue boleh tahu ya, lu belajar gambar nih dari mana sih? Ada sumbernya nggak yang jadi acuan lu gitu? Kayak bikin lining dulu, sketching dulu, habis itu baru coloring, shading, dan lain-lain. Kalau kalau belajar mas sebenarnya gimana ya? Gue belajar dari si Ahmad juga, belajar gambar gitu. Dia soalnya bisa bilang gue panutan lah, guru gitu buat gue. Kalau masalah coloring gitu belajar otodidak sih, lihat YouTube, internet. Ada nggak sih kayak satu channel ataupun website, whatever, yang jadi satu acuan lu gitu? Kayaknya ada nggak sih? Ada itu channel luar namanya Wild kalau nggak salah sih. Iya, Oh, itu itu channel channel orang barat atau orang, kurang tahu sih, orang luar lah yang jelas. dia Channel bahas apa orang tuh di luar. channelnya? Bahas Hmm? bahas Ibis Paint X. Nggak banget. Enggak, itu channel ini gambar tradi. Kalau gue di Gambar Instagram tradi. ada tuh namanya Daily Art. Itu bahas soal seni sih lebih luas lagi. Ada Kalau fotografi digital juga, apa aja sih gue videografi. lihat di YouTube. Banyak sih di YouTube sih. Jadi dengan lu menguasai teknik bergambar ini, yang jadi alasan lu masuk ke SMK dengan jurusan multimedia. Kenapa? Tes-tes suaranya lancar nggak? Kenapa gak? Lancar, suaranya lancar masuk.
Suara gue delay-nya lama banget perasaan. Iya, lama baru kedengeran ini. Jadi dengan lu menguasai teknik menggambar ini, itu alasan yang bikin lu masuk ke SMK jurusan multimedia. Ya bisa bilang gitu sih, buat mempermantap lah. Mempermantap. Doang. Kalau boleh, bisa ini gak sih nunjukin hasil karya lu tuh kan selain dari yang di belakang itu yang di tembok, mungkin ada karya lain yang bisa ditunjukin gitu. Adanya satu doang sih, lagi proses. Ini gambar tadi. Belum jadi. Aduh, mau ditunjukin. Tunjukin dong. Ya baru setengah sih. Gak apa-apa. Gue nggak yakin nih kamera gue salah jelek. Kelihatan nggak? Oh, gue tahu tuh wallpapernya gue kayaknya punya ada di laptop. Tapi kalau untuk yang digital, biasanya lu upload kemana sih? Uploadnya ada kadang upload di Facebook, di Instagram, di YouTube juga ada. Oh iya, lu punya YouTube juga ya? Itu di Instagram biasanya yang lu upload hasil jadinya atau prosesnya sih? Kalau di Instagram itu langsung jadinya. Di Facebook juga sama ya hasil jadinya ya? Iya sama. Waktu dulu kalau nggak salah, gue inget ya, lu sempat bikin kayak vektor juga kan? Bu Reni kalau nggak salah. Iya, Lu masih buka nggak open buat vektor? iya, iya benar-benar. Gimana ya? Buat saat ini belum sih. Soalnya APK-nya lagi ke uninstall. APK IBIS-nya. Tapi kalau ada orderan, lu bakal nerima nggak di keadaan kayak gini? Ya terima sih. Sebenarnya memori HP aja sih penuh nih gara-gara aplikasi Google Meet. Ya ntar abis ini selesai, uninstall Google Meet langsung download lagi. Oke, mantap, mantap. Oke, buat teman-teman yang emang pengen dibikin vektornya dengan harga yang ya murah ya, bisa ke Amar nih nanti di kolom deskripsi ya dikasih kontaknya. Kontak WA ya, Mar ya. Biasanya lu masang tarif berapa sih? Ya sebenarnya mah harga pasarnya bisa bisa lebih dari 50.000 itu. Cuman kalau gue gimana ya? Pengen ngasih harga murah tapi takut ngejatuhin harga pasar. Ya masalah harga mah nanti obrolin aja lah. Kayak nice, nice. Gue suka sih yang kayak gini. Jadi lebih ke kompromi dan musyawarah. Oke, habis dari situ kita lanjut ke SMK dengan jurusan multimedia. Gue pengen tanya nih, ada enggak sih mata pelajaran yang paling lu suka di multimedia? Uh, untuk pelajaran mungkin semua pelajaran produktif sih itu aja yang suka. Oh, jadi semua pelajaran produk itu lu sukain semua. Iya, Tapi buat sekarang nih ya, lu kan udah lulus nih. Skill apa sih yang paling lu pakai gitu? ya skillnya ya paling ngegambar sama ngevektor gitu. Gue nggak
terlalu tahu banyak sih tentang multimedia, tapi yang tahu gue ada ngedesain ya kan, bentuk vektor, editing foto, edit video, ngedirect video, dan lain-lain lah. Dari sekian banyaknya produktivitas itu yang sampai sekarang lu manfaatin cuma 2 itu aja. Enggak sih sebenarnya, ya sambil ngedit video sama ngedit foto sih itu cuman kegabutan aja sih ya bisa dibilang. Iya kan buat diupload di YouTube juga butuh skill ngedit video juga ya nggak? Oh iya 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 sama Itu itu sih benar. itu maksud gue. Jadi lu masuk ke SMK dengan jurusan multimedia itu Lupa. semua pelajaran produktifnya benar-benar kepake gitu buat kehidupan lo sekarang gitu. Jadi itu sih yang gue salut karena lu bisa memanfaatkan ilmu yang lu pelajarin di sekolah. Hmm. Kapan lu ngangguk-ngangguk aja? Ya ada yang nggak kepake sih, bukan nggak kepake maksudnya belum kepake ada, ya itu ilmu ya bikin animasi gitu. Bikin animasi bukannya yang ini ya lu kayak waktu kemarin tuh bikin podcastnya tuh kayak ada animasinya juga kan itu kayak ada gestur-gestur dari karakternya. Ya ya kalau itu mah bukan nggak ke animasi sih, cuman kayak ya animasi cuman nggak terlalu itu, masih mudah lah maksudnya, nggak ke animasi banget lah gitu. Oh, mungkin kayak animasi Nopal atau Dalang Pelo. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau nggak salah bikinnya itu pakai Adobe Animate ya. Itu kan berat susah lagi. Gue ngedit pakai master gak. Enggak, bukan yang animasi itu loh, animasi Nopal sama Dalang Pelo. Kalau nggak salah kemarin gue lihat sih behind the sini bikinnya pakai Adobe Animate. Gak sabar juga sih bikin kayak gitu kan. Oh kirain gue. Tapi keren sih lu dari modal OTW HP nanti doang. latin aja. Dari modal HP doang bisa bikin berbagai macam karya sih, gue salut sih dari situ. Dari sumber yang minimalis gitu lah. Tapi karyanya tuh bisa maksimal. Tapi karyanya Hmm. tuh ada ini nggak sih, ada target ke depannya mau ngapain gitu. Mungkin mau buka usaha yang lebih besar lagi atau mau lanjutin kuliah gitu. Ya gimana ya, gue mau ngomong takut omdo doang sih. Loh ya nggak apa-apa, itu kan doa, omongan kan doa. Ya niatnya ya coba-coba bikin komik terus ditaruh di web lah gitu, kayak webtoon gitu. Di webtoon lumayan tuh kalau nggak salah, lumayan sih kata gue dukung sih kalau lu mau beneran serius ke webtoon. Cuma cuma kekurangan nih kalau di webtoon ya, setahu gue ya nih ya. Kalau mau dapet penghasilan tuh ya setidaknya komik tuh harus masuk favorit gitu. Atau enggak 10 besar gitu. Setahu gue ya, setahu gue. Iya, jadi banyak ini sih apa namanya, harus banyak perjuangannya juga, apalagi sama kayak di YouTube monetisasinya agak agak berat juga sih. Dalam setahun ada persyaratan yang harus dipenuhin dulu supaya bisa dimonetize ya, semuanya butuh perjuangan sih Mar.
Hmm. Ngaku-ngaku Ya, doang. selain webtoon juga pengen pengen coba di Reon juga sih. Tahu Reon Reon? tuh apa? Ya, Reon itu kurang tahu juga sih. Pokoknya itu komik Indonesia publisher kalau nggak salah sih. Gue nggak Yang tahu sih komiknya yang suka kayak ada gitu. di Gramet gitu. Komik Indo. Gue kurang update sih kalau buat komik-komik gitu. Coba mending lu searching aja dah. Gue juga takut salah ngomong sih. Iya, abis podcast ini gue searching dah, biar gue nggak penasaran. Di channel lu mau dikembangin buat apaan aja sih, Mar? Buat tutorial itu doang atau mau ngisi podcast juga? Bukannya lu bikin podcast juga tuh? Ya, ya selain bikin gambar gitu, niatnya mau bikin tutorial juga ya. Sama kalau yang podcast mah sebenarnya di channel temen, tapi ada juga sinter dimasukin juga ke channel gue. Jadi ntar fokus dari channel ini mau fokus kemana nih? Ya, ya masalah fokusnya mungkin fokus gambar aja sih ya. Kan sesuai slogannya tuh just for fun ya, senang-senang aja. Tapi lu mengharapkan penghasilan dari YouTube nggak sih? Ya kalau itu sih sebenarnya gimana ya, mengharapkan tapi nggak terlalu gitu ya. Pokoknya bisa menghibur orang yang nonton ya udah cukup sih sebenarnya. Tapi gue dukung banget sih kalau misalkan mau ngembangin channel lu di YouTube. Ya gue bantu kok sebisa gue ya. Soalnya gregetan gitu gue kalau misalkan ngeliat ada orang yang pengen berkembang Iya, tapi ada yang amin. ada yang menyendatnya gitu loh. Lagi mager juga sih di YouTube buat ngupload ke YouTube ya. Ya nggak apa-apa sih asalkan lu nggak berhenti berkarya. Pokoknya tetap berkarya lah. Banyak orang di luar sana yang bingung mau ngapain dengan karyanya, tapi lu bisa manfaatin karya ini dan bisa menginspirasi orang-orang loh. Keren, keren, keren. Lu punya ini nggak sih kayak pesan gitu buat mereka di luar sana? Ya siapapun, pesannya apapun. Aduh, pesannya gimana? Ah, apa ya? Ngaco nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, santai. Ah, aduh apa ya? Apa? Tetaplah membuat karya walaupun tidak dihargai. Wow, yeah. Ya, itu aja Keren. mungkin. Itu quotes-nya. Ya, tapi ada ini sih Ya, pertanyaan baru di buat awal tadi dadakan. yang lupa gue tanyain sih. Itu melon tuh dari mana sih? Kenapa namanya jadi melon gitu? Amar melon. Ada ada filosofinya sih sebenarnya. Bukan filosofi dari buahnya gitu. Jelasin Soalnya lah dari filosofinya apa. kecil tuh suka ke tukang buah beli beli melon terus, jadi setiap tukang buah lewat ya belinya melon gitu. Dan kata melon tuh sebenarnya gimana ya, kalau dibuat nama keren, unik, simple, melon gitu kan. Kalau
anak-anak zaman sekarang pakai nama wibu lah gitu, pakai katakana, hiragana gitu. Ya makanya gue pakai melon. Dan melon juga itu buah yang tumbuh dari batang kecil. Jadi gimana ya? Walaupun tumbuh dari batang kecil, tapi bisa membuat semua orang bahagia gitu ya. Gitu sih intinya. Oke, thank you nih Amar udah ngasih kita banyak banget pengalaman, banyak banget informasi yang menarik dan juga filosofi dari melon itu yang wah keren nih, nggak terpikirkan sama kita sebelumnya. Oke, thank you, sehat selalu, semoga orderannya lancar, Hmm. YouTube-nya juga makin maju lah. Oke, thank you, thank you, thank you. Amin, amin. Tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dadah dong.